Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari Ningsih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterbagian. Itu pengertiannya yaitu jika ada sebuah bilangan bulat A yang dibagi dengan bilangan bulat B, di mana B tidak sama dengan 0, hasil dapat berupa atau bukan bilangan bulat. Misalnya, 8 membagi 24 sama dengan 3 adalah bilangan bulat, sedangkan 8 tidak membagi habis 17 sama dengan 3,4 itu bukan bilangan bulat. Kedua pernyataan tersebut mengarah pada definisi keterbagian itu sendiri, yang mana jika bilangan bulat A membagi habis bilangan bulat B tidak sama dengan 0, ditulis A membagi B. Apabila ada suatu bilangan bulat K, maka menjadi B sama dengan K kali A. Jika A tidak membagi habis B, maka ditulis A membagi B. Contoh, 8 tidak membagi habis 24 karena ada suatu bilangan yaitu 3, sehingga menjadi 8 kali 3 sama dengan 24. Contoh yang kedua yaitu 4 membagi 13 karena tidak ada suatu bilangan bulat K, sehingga menjadi 4K sama dengan 13. Sifat-sifat penting dari keterbagian yang pertama yaitu jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C, yaitu sifat transitif. Yang kedua, jika A membagi B, maka A membagi B kali C untuk setiap bilangan bulat C. Yang ketiga, apabila A membagi B dan A membagi C, maka A membagi B plus C. A membagi B min C dan A membagi B C. Yang keempat, apabila A membagi B dan A membagi C, maka A sama dengan M kali B plus N kali C untuk sembarang bilangan bulat M dan N atau sifat linearitas. Yang kelima, A membagi A untuk setiap bilangan bulat A atau sifat reflektif. Yang keenam, jika A membagi B, maka M kali A membagi M kali B untuk setiap bilangan bulat M. Yang ketujuh, jika M kali A membagi M kali B dengan M tidak sama dengan 0, maka A membagi B. Membuktikan sifat-sifat keterbagian. Yang pertama, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C, yaitu sifat transitif. Bukti, jika A membagi B dan B membagi C, maka A membagi C. Karena A membagi B dan B membagi C, maka ada bilangan bulat K dan M, sehingga B sama dengan K kali A dan C sama dengan M kali B. Oleh karena itu bisa juga ditulis C sama dengan M kali B, C sama dengan M kali A kali K, C sama dengan A kali K kali M. Karena K kali M bilangan bulat, maka terbukti bahwa A membagi C. Contoh yang kedua, jika A membagi B, maka A membagi B kali C untuk setiap bilangan bulat C. Bukti, jika A membagi B, berarti ada bilangan bulat K, sehingga B sama dengan K kali A, B kali C sama dengan K kali A kali C, B kali C sama dengan K kali C kali A. Karena K kali C bilangan bulat, maka terbukti bahwa A membagi BC. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.